Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan review sebelum saya masuk ke ini, yang chapter 16, ya, karena chapter 15 sama 16 itu saling berhubungan ya. Agak susah kita kalau mempelajari chapter 16 ini tanpa belajar chapter 15 dulu. Sehingga saya akan ngulang dari chapter 15 ini, tetapi yang penting-penting saja, yaitu ketika pembahasan tentang deposit creation, ya. Nah, ini misalnya saya akan ngulang dari sini saja, ya. Ini adalah bagian terakhir dari apa yang saya jelaskan kemarin, ya, yang perlu Anda pahami, ya, bagaimana proses akuntansinya, bagaimana proses penggandaan uang, ya, sehingga kemudian Anda bisa memahami sistem perbankan itu. Oke, sekarang Anda lihat ini ya, deposit creation. Ini masih chapter 15 ya. A single bank, ya, taruhlah namanya FNB ya, First National Bank. Fed itu berarti bank sentral. Buy 100 bonds dari FNB. Berarti apa? Berarti FNB itu punya bonds, berarti punya securities yang dibeli sama Fed 100. Berarti apa? Anda lihat di sini ya, di neracanya FNB security hilang 100. Ya. Terus kemudian kenapa hilang ya? Karena dibeli sama Fed. Kemudian sebagai nanti saya besarkan aja ya. Nah, reserve bertambah 100. Kenapa? Karena Fed membeli. Fed membeli, dia akan memberikan cek itu ya, terus kemudian diletakkan di bank. Nah, bank karena financial intermediaries itu selalu akan tertulis di sini adalah reserve, ya, 100 di sini. Nah, kemudian the borrower of FNB berarti customernya FNB, ya, itu dia membuka giro, ya. Giro itu yang seperti yang saya bilang itu ada buku cek, terus kemudian tinggal disobek untuk pembayaran. Nah, si borrower ini terus kemudian menggunakan 100-nya untuk membayar ya kepada seller, yaitu Z. Ya, apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu yang terjadi adalah ini, ya. Inilah ini yang kemudian akan ya. Oh, ini saya nggak bisa coret-coret itu sebentar. Saya ginikan aja deh. Saya besarkan, ya. Nah, ini ada loan yang tercipta, ya. Ada loan yang tercipta, terus kemudian ada checkable deposit yang tercipta. Jadi ini kan yang pertama, ketika Fed membeli dari security tadi. Ini yang kedua, ya. Kemudian ketika ada borrower itu mau meminjam membayar ya kepada sellernya itu Z, kan dia nulis cek 100. Pada saat itulah kemudian bank itu akan menuliskan di sini pinjaman. Nah, inilah yang kemudian asal mula money creation itu, ya. Jadi bank itu menciptakan, ya, pinjaman 100, kemudian checkable 100, ya. Kemudian setelah dibayarkan, maka reserve itu akan hilang dan checkable itu akan hilang. Maka jadinya nomor 3 seperti itu, ya. Masuk ke bank A, jadi bukan di FNB lagi, banknya si Z itu adalah bank A. Nah, ya, si Z tadi bawa ceknya ke bank A ya. Ya, Mbak Alisa, mungkin bisa dicek mic-nya, Mbak. Ini suaranya masih keluar ini. Oke. Z tadi kan menerima cek dari borrower tadi. Nah, Z kemudian membawa ceknya tadi kepada bank A. Ketika Z-nya membawa ke bank A, bank tolong masukkan ini ke rekening saya. Nah, akan tertulisnya gini, checkable deposit 100, terus kemudian reserve 100. Ya, bank itu selalu akan mencatat reserve, baik itu dari cash maupun dari cek, itu akan tertulisnya reserve di sini. Jadi ini checkable deposit dari sisi liabilities ya. Nah, kemudian
tadi asumsinya tidak ada reserve requirement ya, asumsinya tidak ada reserve requirement, dan di sini apa namanya, di sini ada reserve requirement 10%. Kalau ada reserve requirement 10%, maka 10% dari apa? Dari checkable deposit, yaitu 100, 10%-nya adalah 10. Nah, berarti menulisnya racanya adalah begini. Dari 100 atau dari sini ya, 10%-nya itu adalah ini, 10. Terus kemudian loan-nya maksimum berapa? Maksimum adalah 90, 100 dikurangi 10 yaitu 90, sehingga inilah kemudian maksimum yang bisa dikirimkan sebagai, bukan dikirimkan ya, tetapi digunakan oleh bank, maksimum ya 90 ya. Oke. Nah, saya mau sedikit oke, nanti saja. Saya lanjutin dulu ceritanya. Jadi 90 ini adalah maksimum yang bisa diberikan oleh bank ya sebagai kredit. Ya. Maksimum 90, terus kemudian checkable 100 ya. If the reserve 10%, reserve 10 dan 90 adalah excess reserve, dan balance sheet adalah semacam ini. Ini adalah bank A. Bank A kan tentu punya borrower. Ya. Bank A tentu punya borrower. Nah, ini ya. Bank A gives a loan ya 90 to borrower X ya. Terus kemudian which he will use to pay supplier Y via cek, dan Y itu memasukkan ceknya ke bank B. Bank B adalah ini ya. Ini. Jadi cek tadi dimasukkan oleh Y. Y dapat dari mana? Dari X. X itu adalah borrowernya A ya. Terus kemudian ini checkable deposit 90 di bank B, sehingga reserve-nya 90 juga ya. Habis itu kemudian bank A ya, 90, kemudian apply reserve requirement juga, yaitu 10% ya. Setelah 10% di bank B, 10% dari 90 berapa? Berarti 9. Kemudian maksimum bank B itu bisa memberikan sebanyak 81 ya, 81 ini sebagai loan-nya, dan begitu terus menerus ya. Checkable depositnya adalah 90. Oke.